Minasan ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau bahas partikel yang wajib dihafalkan di JLPT N5. Sebelumnya, partikel itu apa? Partikel itu adalah suatu kata yang dapat menjelaskan peran dari kata lainnya. Contohnya kalau di sini ada partikel wa. Partikel wa ini fungsinya buat ngasih tahu kosakata di sebelah kirinya itu adalah suatu topik pembicaraan atau subjek juga bisa. Itu contohnya. Kalau di bahasa Indonesia, partikel itu kayak gini nanti kalau diartiin. Di, ke, dari gitu. Kalau di bahasa Jepang ini tuh dikenali sebagai partikel. Saya bakal ngejelasin 8 partikel secara singkat, mulai dari wa sampai ga. Yang pertama wa. Wa itu fungsinya untuk menjelaskan suatu topik pembicaraan. Selain itu juga kalian bisa artiin wa itu sebagai adalah. Jadi di sini bisa dimaknai juga sebagai subjek. Saya adalah pelajar. Watashi wa gakusei desu. Wa di sini bisa diartiin adalah. Oke, yang pertama. Kedua, watashi wa pang o tabemasu. Saya makan apel. Kalau ini kedua, wa di sini nggak usah diartiin karena di sini nunjukin suatu topik pembicaraan ngomongin saya lagi ngapain. Kedua, partikel o. Partikel itu fungsinya untuk menandakan objek langsung dari kata kerja transitif. Ya, sebelum ke situ kita harus tahu kata kerja transitif itu kata kerja apa. Kata kerja itu nanti bisa dibagi dua, ada transitif, ada intransitif. Transitif itu kata kerja yang butuh objek, sedangkan intransitif yang nggak perlu objek. Contohnya kayak gini. Di sini kita bayangin memasukkan dompet ke dalam tas. Subjeknya saya, predikatnya itu memasukkan, objeknya itu dompet. Saya memasukkan dompet. Jadi memasukkan itu butuh objeknya. Baru bisa dimaknain atau bisa dipahami kalimatnya secara utuh. Saya memasukkan. Kalau gitu aja nanti nggak ngerti masukin apa. Saya memasukkan apa gitu kan. Jadi kalau kata kerja transitif itu membutuhkan objek yang dijelaskannya. Subjek, objek, predikat. Ini kalau susunan bahasa Jepang. Watashi wa saifu o iremasu. Saya memasukkan dompet. Kalau intransitif itu nggak perlu objeknya. Contohnya di sini nanti jadi subjek sama predikat aja. Di sini ada orang masuk. Saya masuk. Dari situ artinya udah lengkap, udah komplit. Kita paham apa yang diceritakan. Saya masuk. Oh, berarti ada orang masuk ke dalam suatu tempat gitu. Kata masuk itu adalah kata kerja intransitif. Dia itu nggak perlu objek yang harus dijelaskan. Oke, contoh kalimatnya. Niku o tabemasu. Saya makan daging. Di sini kalau partikel o itu pasti ngehubungin kata benda sama kata kerja. Contoh lainnya, hong o yomimasu. Membaca buku. Oke, gampang ya. Jadi kalau o itu menghubungkan kata benda dan kata kerja. Kata kerja apa? Kata kerja transitif. Itu rumusnya. Oke, ketiga ada partikel e. Partikel e kita bisa artiin jadi ke kalau di Indonesia. Oke, partikel ini dihubungkan ke kata kerja perpindahan. Kata kerja perpindahan itu yang wajib dihafal di N5 ada 3. Ikimasu itu pergi, kimasu itu datang, kaerimasu itu pulang. Cukup hafal 3 ini. Walaupun ada kata perpindahan lain. Contohnya gakkoe ikimasu, pergi ke sekolah. Ini pakai uchie kaerimasu, pulang ke rumah. Nihon e kimasu, datang ke Jepang. Jadi di sini partikel itu menghubungkan kata kerja perpindahan dengan kata benda yang jenisnya sebagai tempat. Jadi ini rumusnya ini ke partikel e ke kata kerja perpindahan. Catatan, kita itu harus tahu cara penggunaan ikimasu dan kimasu. Yang pertama, kimasu nih. Kimasu itu di sini kita nyebutin satu tempat kan? Oke, kita tidak ada di tempat yang disebutkan.
Jadi kalau kita bilang gakko e ikimasu, kita pergi ke sekolah. Kita bilang itu tuh kita masih di rumah berarti. Paham ya? Jadi kalau digambar, ini ada orang mau ke Jepang, dia bilang Nihon e ikimasu, pergi ke Jepang. Dia pakai kata ikimasu karena dia belum ada di Jepang, jadi boleh. Yang kedua, kalau kimasu itu kebalikannya, dia sudah ada di tempat yang disebutkan, baru boleh pakai kimasu. Jadi kalau sensei bilang Nihon e kimasu, berarti orang yang ngomong ini tuh dia sekarang lagi ada di Jepang gitu. Oke, itu yang harus diketahui. Keempat ada partikel ni. Partikel ni itu bisa diartiin ke atau pada saat. Contoh pertama, penggunaan pada saat shichiji ni okimasu, bangun pada saat jam 7. Arti pada saat sensei kasih dalam kurung karena ini secara konsep harus tahu ini nunjukin waktu, makanya sensei artiin pada saat. Tapi waktu dibacain di translate ya nggak perlu dibaca. Jadi artinya bangun jam 7, gitu aja cukup. Yang kedua, bisa diartiin ke. Sebelum ngebahas partikel nih, kita harus tahu dulu kata kerja itu punya arah. Ada beberapa kata kerja yang punya arah. Contohnya di sini agemas. Agemas itu artinya memberi. Kalau memberikan sesuatu, berarti kita mengeluarkan sesuatu. Jadi arahnya itu keluar. Lawan katanya memberi itu ada menerima. Moraimas itu artinya menerima. Arahnya berarti masuk. Oke ya, agemas keluar, moraimas masuk. Kalau kita lihat di contoh kalimat ini, sensei ni presento agemas. Agemas keluar berarti saya memberikan hadiah ke guru. Partikel nih di sini artinya jadi ke. Kalau semisalnya di sini kata kerjanya itu kata kerja yang arahnya masuk, partikel nih di sini bisa diartiin jadi dari. Jadi artinya berubah tergantung kata kerja arahnya keluar atau masuk, kayak gitu. Oke, kita lanjutin. Partikel kelima ada partikel D. D itu artinya bisa di atau dengan. Contohnya koen de asobimasu, bermain di taman. Oke, kalau penggunaan partikel D ini, dia itu kata kerjanya harus kata kerja yang punya makna aksi di satu tempat itu. Jadi yang berpindah-pindah atau bergerak intinya kata kerjanya itu. Entah itu tangannya sibuk, pokoknya ada gestur atau perpindahan atau pergerakan yang terjadi. Nah, kalau kata kerja yang bisa dimaknain kayak gini kegiatannya boleh pakai partikel D. Pengde kakimas. Yang kedua, partikel D di sini bisa diartiin dengan kata dengan atau menggunakan. Kalau di sini partikel D-nya dihubungkan dengan kata benda yang dimaknain sebagai alat. Tuh, di sini kata kerja. Pendek kaki mas menulis dengan pulpen. Nanti kalau kita udah belajar lebih jauh, partikel nih itu bisa diartiin jadi kata di juga. Nanti yang harus kalian hafal itu ini, partikel nih itu tujuan kemana. Kalau partikel D itu tempat aksi, bayanginnya di mana. Jadi kalau pakai partikel nih yang harus muncul di otak kalian itu tangan menunjuk sesuatu. Kalau partikel D, kalian harus fokus ke di mana kalian berdiri, posisinya ada di mana. Maksudnya gimana? Coba lihat contoh kalimat. Umi de oyogimasu, berenang di laut. Umi ni oyogimasu, berenang ke laut. Ini jauh ya. Kalau umi de oyogimasu berarti kita ada di laut, lalu lagi berenang. Kita fokus ke di mana kaki kita berdiri, ada di laut lagi berenang. Kalau pakai ni, kita menunjuk, berarti menunjuk ke laut. Kita belum di laut, tapi menunjuk ke laut dan mau ke situ. Di sini bisa diartiin berenang ke laut. Mungkin dia di sungai sekarang, terus ngikutin sungai berenang sampai ke laut gitu. Itu kalau partikel nih, jadi gitu nanti maknanya. Paham ya? Ya kalau partikel D itu nyebutin tempat aksi di mana kita berada, di situ kita menjalankan suatu kegiatan. Kalau nih tujuan, kita melakukan aksi ini untuk ke tujuan yang dijelaskan gitu.
Contoh kedua, koko de kakimasu. Koko ni kakimasu. Kalau di soal JLPT nanti kita bakal bingung kalau kita dapat soalnya yang pakai kata tunjuk kayak gini. Kalau di sini kan umi jelas kata tempatnya umi laut gitu. Kalau di sini koko itu di sini kan. Nah, di sini itu kan menunjukkan pakai tangan menunjuk sambil bilang koko. Jadi di sini ambigu, bisa apa aja yang masuk sini. Kalau gitu partikel D sama ninya nanti ditentuinya nggak tahu gimana gitu. Nah, di sini itu partikel D sama ninya malah nyesuaiin dengan kata koko. Maknanya itu. Koko de kakimasu, menulis di sini. Koko ni kakimasu, menulis ke sini. Ingat, kalau D itu kita fokusnya ke kaki kita di mana kita berdiri. Ke tempat posisi kita. Kalau ni itu ke arah. Jadi bayangannya kalau pakai D, koko de kakimasu kita fokus ke kaki kita. Kita ada di mana? Koko de kakimasu, menulis di sini. Jadi bayangannya kita bisa memaknain koko itu tempat yang besar, yang luas, yang bisa dipakai untuk melaksanakan kegiatan menulis. Contohnya di sini misalnya kelas. Kalau yang kedua di sini koko ni kakimasu, tulis ke sini. Ingat, tulis ke sini, menunjuk. Jadi arah atau target tempat kita menulis itu ke sini, ke kertas gitu. Koko ni kakimasu, tolong tulis di sini ya gitu. Jadi nanti kalau tipe soal yang kayak gini itu munculnya biasanya kita disuruh ngisi formulir. Nanti ada orang yang bilang, tolong tulis di sini. Di sini itu berarti di bagian form yang kosong tulis di sini ya gitu. Bisa pakai kalimat ini, koko ni kakimasu. Kalau kalian lagi ulangan misalnya, kalian ngerjain soalnya di sini ya, tulisnya di ruang ini ya gitu, bisa koko de kakimasu. Oke, kita lanjutin ke partikel selanjutnya, partikel to. Partikel to bisa diartiin dan atau bersama. Contohnya, tomodachi to hanashimasu, berbicara bersama teman. Atau misalnya tomodachi to ikimasu, pergi bersama teman. Jadi kalau to di sini buat menyatakan siapa yang mendampingi kita gitu. Kalau to yang satu lagi artinya dan. Kabang to saifu kaimasu, membeli tas dan dompet. Catatan nih, kalau kita mau pakai partikel to, kita harus lihat kata kerjanya dulu. Di sini beli. Kita coba ganti sama makan. Nah, kalau makan, syaratnya kalau mau pakai partikel to di sini kita harus gunakan kata yang selevel atau sejenis. Kalau kita lihat di sini kabang sama saifu dua-duanya bisa dibeli, bisa. Jadi masuk akal kalau pakai kata to di sini, kabang to saifu kaimasu, beli tas dan dompet. Kalau kata makan berarti kita harus menyesuaikan kata bendanya yang jenisnya makanan. Misalnya roti dan telur. Harus yang sejenis. Kalau ini nggak sejenis, misalnya telurnya diganti sama susu, nanti makan roti dan susu. Itu jadi salah. Jadi nggak logis, soalnya susu bukan dimakan tapi diminum. Oke, makanya jadi kalau pakai partikel to, kita harus pakai kata benda yang sejenis atau selevel. Dilihat dari apa? Dari kata kerjanya gitu. Oke, karamade. Kara itu artinya dari, made itu sampai. Yang biasanya dipakai di N5 itu buat nyatain dari kapan sampai kapan atau dari mana sampai mana. Kalau di sini waktu. Jadi bisa dipakai buat waktu, bisa dipakai buat tempat. Ichiji kara goji made benkyou shimasu. Belajar dari jam 5, belajar dari jam 1 sampai jam 5. Kalau tempat gimana? Kalau tempat bisa misalnya dari Bandung Kara, Jakarta Made, dari Bandung sampai Jakarta. Ini bisa.
Terakhir ada partikel ga. Partikel ga itu bisa kita artiin jadi kata tapi atau yang. Kalau mau diartiin bisa kayak gini. Contoh, kono kamera wa karui desu ga takai desu. Kamera ini ringan tapi mahal. Jadi kalau di sini buat nyatuin kalimat yang kontradiktif, bisa pakai kata tapi. Contoh kedua, watashi ga yarimashita. Saya yang melakukannya. Jadi partikel ga di situ diartiinnya jadi yang. Nah, tapi partikel ga ini tuh nggak cuman ini aja fungsinya. Dia punya fungsi lain dan banyak. Nah, kalau di fungsi yang lain, partikel ga-nya sendiri itu nggak diartiin. Tapi buat ngejelasin fungsi dari kosakata yang ada di sebelahnya aja. Pertama, dia bisa menunjukkan subjek kata kerja intransitif. In ini. Kalau tadi kan transitif itu harus ada objek. Kalau intransitif nggak perlu ada objek. Contohnya, denki ga kiemashita. Lampunya mati. Kata kiemas itu masuk ke transitif. Fungsi yang lainnya bisa menunjukkan keberadaan. Keberadaan itu imas. Kalau diartiin ada. Neko ga imas, ada kucing. Kalau buat benda, misalnya isu. Isu ga arimas. Kalau buat benda pakai kata arimas. Ini buat benda. Isu ga arimas, ada benda, ada kursi. Dipakai juga buat menunjukkan suatu sifat. Pasokon ga osoi. Komputernya lemot. Fungsi lainnya bisa dipakai dalam kalimat potensional. Fungsi lainnya dapat dipakai dalam kalimat potensial. Potensial itu bentuk kata bisa. Asalnya ini kalau hanasemasu itu asalnya dari hanashimasu. Hanashimasu berbicara. Hanasemasu bisa berbicara. Kalau pakai hanashimasu ini partikel o. Waktu udah dirubah ke bentuk potensial, kita rubah partikel o-nya jadi partikel ga. Nihongo ga hanasemasu, saya bisa berbicara bahasa Jepang. Fungsi lainnya bisa dipakai untuk kata pernyataan yang ujungnya suki, kirai, hoshi, wakarimasu, irimasu. Contohnya, neko ga suki desu. Saya suka kucing. Neko ga kirai desu. Saya benci kucing. Dan seterusnya. Fungsi lainnya bisa dipakai untuk menyatakan informasi yang didapat dari panca indera. Contohnya, ame ga futte imasu. Hujan turun. Kita tahu hujan turun dari mana? Ya kelihatan. Karena kita lihat hujan turun, kita langsung ngomong, oh hujan turun gitu. Kalau kita di kelas terus lihat sensei masuk kelas, oh sensei datang, sensei ga kimashita, itu juga bisa. Nah, istilah lainnya juga bisa ga shimasu. Shimasu itu artinya melakukan, cuman kalau di rumus yang ini shimasu itu artinya bukan pakai melakukan, tapi menyesuaikan sama tiap kosakata di sini. Kalau aji itu rasa, jadi terasa. Nioi itu bau, berarti tercium. Oto itu suara, berarti terdengar gitu. Jadi terapa. Jadi kesimpulannya, partikel yang wajib dihafalin di N5 itu ada 8. Pertama, wa. Kalian bisa artiin adalah atau nggak usah diartiin. Kedua, o. Ini nggak usah diartiin, tapi ini kalian harus tahu kata kerja transitif. Nanti rumusnya jadi kata benda, tambah o, tambah kata kerja. Kalau partikel e, ini artinya ke. Kalian harus tahu kata benda yang jenisnya tempat itu nanti dihubungin sama e ke kata kerja perpindahan. Kimas, kairima sama kimas. Partikel nih artinya bisa ke atau pada saat. Kalau pada saat ini buat nyatain waktu. Partikel d artinya bisa di atau dengan. Di sini kalian harus tahu kata kerja yang aktif atau kegiatannya itu berpindah-pindah atau bergerak-gerak. Itu nanti pakai partikel D. Sini to artinya bisa dan bersama. Catatan, kalau dan itu harus sejenis. Biar bisa ngomong, saya makan roti dan apel. Roti dan apel sejenis, gak boleh beda jenis, gak boleh roti dan air. Nanti jadi aneh. Saya makan roti dan air. Air kan gak dimakan.
Haramade ini simpel, kara itu dari, made itu sampai. Ini bisa ngehubungin waktu ke waktu atau tempat ke tempat. Nah, yang terakhir ada ga. Ga itu bisa diartiin jadi yang atau tapi. Ya, cuman ga ini agak ribet, bisa jadi anak kalimat juga, jadi harus tahu bumponya. Kapan pakai ga? Seperti yang tadi dijelasin. Oke, sekian aja dari Sensei. Semoga bisa bermanfaat partikel wa ini buat kalian ngerjain JLPTN 5. Ya, sekarang sama Desta.